Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhibbin muhibbat, muslimin wal muslimat di mana saja berada, di berbagai negara dan di berbagai macam tempat, mudah-mudahan kembali kita dalam acara yaitu mengangkat sesuatu ilmu yang membuat kita manfaat hidup di dunia dan akhirat, selamat dari siksa azab, siksa akhirat, siksa dunia dan akhirat. Yang pertama dan paling utama yaitu adalah siksa azab kubur. Saya insyaallah atas hidayah, inayah, iradat, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala kali ini akan mengangkat suatu amalan atau pekerjaan atau amaliyah yang bisa menyelamatkan kita, yaitu dari azabnya Allah, dari bencinya Allah ya, dan dari siksa kubur. Sebab azab itu ada nanti di akhirat, hakikinya di akhirat. Ada azab yang ketika kita memasuki alam yang kedua setelah alam dunia, yaitu alam barzah. Ketika alam kubur ini ada saqawah dan sa'adah, ada bahagia dan celaka. Bahagia akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah, kalau celaka akan mendapatkan yaitu hufrah min hufarin nar, yaitu adalah api-api neraka yang dinamakan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Maka solusinya insyaallah sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma, tidaklah aku perintahkan kamu semua hidup di alam dunia ini illa liya'budullah, yaitu kecuali untuk beribadah. Atau ahli tafsir mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsiran apa liya'budu itu adalah liya'rifu, supaya kamu mengenal terhadapku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka Allah akan sayang terhadap kita. Ketika kita mengenal akan rasa ada sayang. Ketika kita sayang, itulah rasa Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada kita. Maka jangan hanya saja kita beribadah kepada Allah, tetapi kita harus makrifat kepada Allah, harus tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dasar ibadah kepada kita, Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu setelah makrifat, mukhlisin. Orang yang melaksanakan ibadah dalam pekerjaan amaliyah itu adalah ada keikhlasan. Ikhlas yang dijadikan pondasi dalam hati. Ikhlas adalah satu dasar dari pekerjaan sesuatu amalan manusia. Sebab amalan manusia itu akan menjadikan mulus di dunia dan akhirat, akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dijauhkan dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari adabnya kubur Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hatinya sudah ada rasa ikhlas. Makrifat, ikhlas. Setelah ikhlas,
dia melaksanakan amalan apapun, dia ringan kerjakan, dia tidak ingin riya. Itulah amalan yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dua. Ma'rifat, ibadah, artinya ma'rifat itu mengenal atas sifat Allah, mengenal siapa kita, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Yang kedua, pelaksanaan ibadah kita itu harus ada ikhlas. Kalau ibadah seluruh amalan-amalan kita tidak ikhlas, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala, dari siksa-siksa kubur Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab manusia Allah ciptakan layanalallahu alhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil daripada daging manusia, daripada gantengnya manusia, daripada cantiknya manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai dari mana? Yaitu dari ketakwaannya. Ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab dan siksa kubur Allah Subhanahu wa taala. Terus mana pelaksanaannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Muhammad alaihi salam, tujuannya apa? Lima asika wa ma'adika, yaitu pertama untuk kehidupanmu dan untuk kembalimu kepada akhirat, lisa'adah, untuk menuju kebahagiaan. Ikuti Allah, ikuti ucapan Allah, ikuti pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya amalan yang menyelamatkan kita dari azab dan siksa kubur. Apa sih yang kita pertama laksanakan? Yaitu adalah awwalu ma yuhasabu ala amalil insan as-sholat. Ini sholat, ketika kita melaksanakan dengan baik, dengan bagus, dengan tata cara kaifiat yang benar, ikhlas dalam mengerjakan, tidak ada ria, tidak ada namanya pengen dipuji sama makhluk, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Inilah amalan yang sangat bobotnya bagus, akan menyelamatkan dari kita. Sebab ini awal pertama kali sholat ini. Maka Rasulullah Subhanahu wa ta'ala yuqimus sholat, yang pertama adalah yuqimus sholat, laksanakanlah, dirikanlah sholat ini benar-benar amalan yang paling kita bisa menyelamatkan. Pondasinya adalah pekerjaan sholat ini akan menyelamatkan orang dari siksa azab, dari azab dan siksa kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab ketika manusia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nanti ketika masuk alam barzah, alam kubur, malaikat tidak tahu jabatan dan lain sebagainya. Yang penting amalannya dulu nih, mana yang bagus, mana yang bobotnya bagus. Ketika sholatnya bagus, seluruh amalnya bakal bagus. Maka muhibbin, muhibbat di mana saja berada, as-sholatu imaduddin, memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, sholat itu benar-benar disanamakannya Rasulullah ibaratnya tiang, pondasi, tiangnya agama, berdirinya agama, naiknya agama, yaitu dengan kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang itu sudah disejarahkan, yaitu di mana bulan Rajab 27 tanggal Rajab itu sebulan yang sejarah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sholat ini pangkal utama. Maka yuk saya mengajak kepada muslimin muslimat, muhibbin muhimmat di mana saja, mudah-mudahan ada hidayah, ada inayah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ini sebenarnya Allah itu tidak melihat amalan kita. Sebenarnya hakikatnya Allah itu memasukkan kita ke sorga, Allah itu menyelamatkan kita dari azabnya dari azabnya neraka jahanam dan siksa kubur, itu bukan karena amal kita sebenarnya, itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melaksanakan ibadah itu, Allah disitulah menempatkan rahmat, menempatkan ridho. Ketika Allah ridho, ketika Allah memberi ada rahmat, disitulah tempatnya. Di mana tempatnya? Di antaranya itu pelaksanaan sholat. Sholat itu udah amalan yang menyelamatkan kita dari azab dan siksa kubur. Buat apa kita sedekah? Buat apa kita mengerjakan puasa sunnah? Buat apa kita haji ke Baitullah? Buat apa kita amalan-amalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh kalau tidak melaksanakan sholat, mau di mana taruhnya itu amalan itu? Di mana disimpannya? Tidak akan nyangkut, ngalir semua. Tidak ada bagian tempat amal-amal yang dikerjakan, yang kita laksanakan dalam bentuk kebaikan, tetapi amalan sholat tidak dikerjakan, itu nol besar, bohong artinya. Jadi intinya amalan yang menyelamatkan kita dari adab dan siksa kubur yaitu adalah amalan sholat. Sholat yang pertama, sholat itu kita harus tahu sah, syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu dan lain sebagainya. Yuk kita ngaji, dimanapun kita mengkaji ilmu tentang sholat, disitulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan dengan sempurna. Maka saya berpesan kepada muslimin wal muslimat yang belum melaksanakan sholat, buanglah jauh-jauh sifat gengsi, sifat malas. Yuk kita paksakan untuk melaksanakan sholat. Insya Allah ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat, maka ketika kita meninggalkan pasti tidak ada perasaan enak di hati kita ini. Itu sudah karena apa? Karena sudah biasa. Yuk biasakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Innallaha ya'muru bil Allah merintahkan, Allah dan Rasulnya memerintahkan itu kepada kebaikan, dan Allah dan Rasulnya menyuruh kita kepada amalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sebagian satu dari lain-lain yang insya Allah menyampaikan hukum Allah, mudah-mudahan ada benarnya, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, amalan atau kerjaan atau ubudiyah yang menyelamatkan kita dari azab dan siksa kubur yaitu sholat aja. Jangan rese-rese, jangan rese-rese, sholat dulu, ngaji, sholat, ngaji, sholat, itu aja dulu. Yang lain-lainnya insya Allah nanti kita sambung, nanti kita ketemu dalam amalan yang sunnah tapi lumayan juga. Tetapi yang dasar pokok pertama adalah sholat, ngaji. Itulah bahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita ikhlas melaksanakannya. Maka dengan ditutupnya hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.